Bab 534. Pergi sana. Pria paruh baya itu sedikit panik, dengan cemas berkata, Aku tidak tahu. Wajah Erikin berubah menjadi dingin, kekuatan di kakinya tiba-tiba bertambah. Di bawah kekuatan besar seperti itu, pria paruh baya itu muntah darah, rasa sakitnya membuat dia hampir kehilangan nyawa. Aku akan bertanya untuk terakhir kali. Energi pembunuh di dalam Erikin semakin terlihat, menekan dada orang itu, membuatnya sesak nafas. Pria paruh baya itu berkata dengan cemas, Aku benar-benar tidak tahu, aku pikir kamu orang jahat, jadi aku menipumu untuk bertarung, dan mengambil alih posisimu. Pergi sana, dasar sial. Erikin sangat marah, lalu memecahkan kepalanya. Mengambil posisiku, kamu harus pikirkan baik-baik konsekuensinya, kata Erikin dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya tidak berani mengatakan apa-apa, mereka tidak bisa membayangkan, di level yang sama, bagaimana bisa langsung dibunuh seperti itu. Semuanya, Bella Fang adalah adik, bagiku, dia sangat penting, jika dari kalian ada yang mendapat kabar, tolong beritahu aku. Kata Erikin kepada orang-orang di sekitarnya, tolong semuanya juga jangan membuat masalah, sekarang aku benar-benar panik. Setelah mengatakan ini, Erikin meninggalkan tempat ini. Sepanjang hari, Erikin menggunakan berbagai cara untuk menemukan Bella Fang, tetapi masih belum ada kabar. Malamnya, wajah Erikin terlihat semakin dingin. Masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Jimmy Hua itu. Erikin menarik nafas dalam. Memikirkan hal ini, di tengah malam dia menelepon Alexander Ye. Begitu telepon tersambung, Erikin berkata, Kapten Ye, aku ingin bertemu Jimmy Hua. Alexander Ye mengernyit, berkata, untuk apa bertemu dengannya? Temanku hilang, aku curiga dia yang melakukannya, kata Erikin sambil menarik nafas dalam-dalam. Alexander Ye di seberang sana terdiam, kemudian berkata, jangan khawatir, aku akan membantumu, masalah Jimmy Hua, pikirkan lagi. Erikin mengernyit, tidak mengatakan apa-apa, langsung menutup telepon. Kemudian, dia menatap Davison Su dan berkata, bantu aku bertemu Jimmy Hua. Baik. Davison Su juga tidak banyak mengatakan hal omong kosong, bahkan langsung berjalan keluar. Kira-kira 1 jam kemudian, Davison Su kembali. Dia memberitahu Erikin, aku sudah membuat janji, besok, bertemu di tempat bela diri B. Ya. Erikin mengangguk. Dia duduk di kursi kayu, mengelus dagunya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Erikin sedikit bingung, sebenarnya ada apa di tubuh Bella Fang sampai orang lain melakukan sesuatu padanya. Karena cantik. Tidak mungkin, di dunia ini banyak orang cantik, ditambah lagi membutuhkan kemampuan tinggi untuk menghapus tanda itu, di sekitar mereka pasti banyak wanita cantik. Jika bukan karena aku, sebenarnya karena apa? Erikin menarik nafas dalam-dalam. Guru, istirahatlah lebih awal. Davison Su berkata, ini sudah larut. Erikin mengiyakan, lalu melambaikan tangannya, kamu tidurlah dulu. Setelah Davison Su pergi, Erikin berdiri di depan jendela, sepanjang malam tidak bisa tidur. Dia melihat keluar jendela, merasa sedikit bingung. Sepanjang hari tidak ada kabar tentang Bella Fang, membuat Erikin uring-uringan. Tengah malam, pintu kamar Erikin terbuka, lalu Yina Yan masuk membawa sup ayam. Dia terlihat sangat bersalah, setelah meletakkan sup ayam, dia berdiri di samping, tidak berani berbicara. Erikin meliriknya, berkata, masih belum tidur. Yina Yan mengatakan, lalu berkata dengan cepat, tidak, aku tidak bisa tidur. Erikin melambaikan tangannya, berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku yang terlalu ceroboh. Erikin seharusnya memikirnya, jika reputasinya semakin meningkat, maka tentu semakin bahaya, orang-orang di sekitarnya pun termasuk ikut dalam bahaya. Mungkinkah asosiasi Budo di kota B? Atau, kakek besar Su? Erikin memikirkan musuh yang terpikirkan olehnya. Erikin menghela nafas panjang, lalu besok setelah bertemu Jimmy Hua, pergi ke kota B untuk mampir ke asosiasi Budo. Tuan Qin, jangan terlalu khawatir, kata Yina Yan pelan yang berdiri di sampingnya. Erikin melambaikan tangannya, istirahatlah.
Eric Kin seperti ini terus, berdiri di depan jendela sampai pagi tiba. Langit mulai cerah, lalu musim dingin terasa panjang. Jam 7 pagi, Eric Kin meninggalkan Sekte Qin, bergegas menuju kota B. Tempat seni bela diri Beidou adalah tempat terbesar dan terkenal di kota G. Jadi setelah Jimmy Hua datang ke kota G, dia diterima dan mengatur sekolah seni bela diri. Saat itu hari sudah siang ketika tiba di tempat seni bela diri Beidou. Di dalam aula seni bela diri, banyak orang sedang berlatih. Mereka mengenakan kostum samurai putih dan terus berteriak. Setelah Eric Kin masuk, dia berkata dengan dingin, "Siapa yang bernama Jimmy Hua?" Setelah berteriak keras, banyak orang di aula seni bela diri melihat ke arah Eric Kin. Setelah lewat beberapa saat, pria berjanggut berjalan cepat ke arahnya. Dia melihat ke arah Eric Kin, berkata, "Siapa kamu?" Eric Kin. Eric Kin tidak menyembunyikan identitasnya. Wajah pria berjanggut itu berubah sedikit saat mendengarnya, lalu berkata, "Kamu Eric Kin." "Mana Jimmy Hua?" kata Eric Kin dengan sedikit tidak sabar. Saat yang sama, kerohanian Eric Kin tiba-tiba terlepas, menutupi seluruh tempat seni bela diri. Dengan cepat, menguasai nafas di aula seni bela diri. Meski nafas ini sangat stabil, Eric Kin masih bisa merasakan perubahan yang ada. Setelah itu, Eric Kin mengikuti nafas ini, berjalan ke dalam aula seni bela diri. "Tuan Kin, tolong tetap di tempat, biar aku melapor pada tuanku," kata pria berjanggut itu buru-buru mengejarnya. Mana bisa Eric Kin peduli padanya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Segera, Eric Kin berjalan ke pintu belakang tempat seni bela diri ini. Saat ini, beberapa orang keluar dari dalam tempat seni bela diri, menghalangi Eric Kin. "Tuan Kin," pria berjanggut itu berkata dengan hormat, "Mohon Tuan tunggu sebentar, biar aku memberi tahu Tuan Jimmy." "Minggir," kata Eric Kin dingin. Pria berjanggut itu mengerutkan kening, pria di sampingnya mulai memakinya, "Eric Kin, kamu sombong sekali, ini adalah tempat seni bela diri kota Sakura, kamu tidak bisa berbuat seenaknya saja." Eric Kin meliriknya, mengangkat tangan dan menamparnya. Tamparannya itu langsung membuatnya mati, otaknya langsung hancur. Ekspresi semua orang di tempat seni bela diri langsung berubah. Tempat seni bela diri Beidou adalah tempat seni bela diri terbesar di kota Sakura. Juga terkenal di kota G. Bahkan anak-anak keluarga bangsawan kota G tidak mau menyinggung tempat seni bela diri Beidou, tetapi Eric Kin langsung mengangkat tangan dan membunuh senior mereka. "Tuan Kin, kamu harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu," kata pria berjanggut itu dengan dingin. Eric Kin meliriknya dan bertanya, dia mengucapkan kata demi kata, "Apa kamu ingin mati juga?" Wajah pria berjanggut itu sedikit berubah. Tiba-tiba merasa punggungnya dingin, keringat menetes dari keningnya. "Biarkan dia masuk." Saat ini, terdengar suara dari dalam. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.